Oke, halo, selamat pagi. Oke ya, kali ini kita akan membahas mengenai matematika wajib khususnya untuk kelas 12 ya. Ini mengenai peluang suatu kejadian. Nah, di sini ada 10 soal, 8 soal tentang peluang kejadian dan juga 2 soal mengenai frekuensi harapan. Tapi kali ini kita bahas untuk peluang suatu kejadian dulu. Untuk frekuensi harapannya akan kita bahas setelah ini ya. Oke. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Oke. Dua buah dadu berisi 6 dilempar undi bersama-sama satu kali. Pulang muncul jumlah kedua mata dadu sama dengan 8 atau berselisih 2 adalah kedua mata dadu sama dengan 8 ya jumlahnya ya. Berarti 2,6 kemudian 3,5 4,4 5,3 dan 6,2. Kemudian berselisih 2. Berselisih 2 itu 2,6. Berselisih 2 juga ya. Berselisih 2 2,6, terus 3,5, terus 4,6, kemudian 6,4, 5,3 dan juga 6,2 ya. 6,2, 4,6. Oh, salah. 2,6 itu selisih 4 ya. Berarti harusnya 2,4. 2,4, 3,5, 4,6, 6,4, 5,3 dan 4,2. Oh ya, 1,3. 1,3, 3,1. Ini jumlahnya ada 5. Jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 peluangnya. Oke. Kemudian kita cari peluangnya ya. NS-nya 36 karena dia 2 dadu, berarti NS-nya sama dengan 36 karena dia berjumlah 2 dadu di sini. Berarti NS-nya 6. Oke. Seperti yang kita tahu, peluang suatu kejadian itu sama dengan NA dibagi dengan NS. NA dibagi dengan NS. Oke ya. Kemudian kita hitung kedua mata dadu di sini berjumlah sama dengan 8 atau berselisih 2 ya. Nah, berarti sini ini ada irisannya 2,6, 3,5, 4,4, 5,3, dan ada 5,3 ada irisannya, 3,5 juga ada irisannya. Irisannya kita hapus dulu. Pakai kuning aja kali ya. 3,5 sama dengan di atas, 5,3 juga sama dengan di atas. Kemudian 2,6 sini nggak ada 2,6, 3,5 sini sudah dihapus tadi 4,4, 2,6. Oke, nggak ada. Berarti tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ada NA-nya ada 11 ya. NA-nya sama dengan ada 11. Oke. Sehingga didapatkan NA-nya adalah 11. Berarti peluang muncul jumlah kedua mata dadu sama dengan 8 atau berselisih 2 itu adalah 11 per NS-nya 36. 11 per 36. Oke, sehingga jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut nomor 2. Dari 36 siswa di sebuah kelas, 20 siswa suka olahraga renang, 15 siswa suka olahraga basket, dan 10 siswa tidak suka kedua-duanya. Bila dipilih seorang siswa secara acak, peluang terpilih siswa yang suka kedua jenis olahraga tersebut adalah, oke, kita tentukan dulu NS-nya. Jumlah semua siswanya ada 36. Kemudian NA-nya, atau NS sama dengan ya. NS sama dengan
NS sama dengan yang suka basket ditambah dengan yang suka renang atau N renang ya, atau N renang kita kurangkan dengan kedua irisannya, basket irisan dengan renang, ini suka kedua-duanya ya, tambah dengan tidak suka kedua-duanya, berarti N ini B irisan R, di sini N yang tidak suka keduanya ya, berarti B gabungan R komplement ya. Oke, berarti kita cari dulu untuk N irisan R nya, NS nya 36, sedangkan NB nya itu sebesar 15 ya, 15. Kemudian NR nya yang suka renang 20, yang tidak suka keduanya ini kita cari tanggap sebagai X ya, yang kita cari. Kemudian yang tidak suka keduanya itu ada 10. Oke, kita jumlahkan, berarti 36 sama dengan 35 tambah 10, 45 ya. 45 kurang X, berarti X nya sama dengan 45 kurang 36, itu sama dengan 9. Nah, berarti yang suka olahraga renang dan juga basket ada 9 ya, sehingga didapatkan peluangnya PA itu sama dengan NA dibagi dengan NS ya. NA nya ya tadi ya, yang suka kedua-duanya, yang suka olahraga renang maupun suka basket itu jumlahnya ada 9 ya, sehingga NA nya 9 dan NS nya 36, berarti 9 per 36, sama-sama bagi 9 bagi 9 1, 36 bagi 9 4 ya, sehingga jawabannya peluang terpilih siswa yang suka kedua jenis olahraga tersebut adalah 1/4. Oke, paham ya? Kalau misalnya kurang paham silahkan ketikkan di kolom komentar. Oke, next. Soal berikutnya nomor 3. Perusahaan listrik suatu wilayah membuat jadwal pemadaman listrik pada 30 kompleks perumahan yang ada pada wilayah cakupannya sebagai berikut. Dari Senin sampai Minggu ini ada tabel ya, tabel pemadaman jumlah kompleks yang mengalami pemadaman. Ya, kemudian jika jadwal pemadaman listrik tersebut berlaku secara acak pada semua kompleks, peluang terjadi pemadaman listrik di sebuah kompleks pada hari Rabu adalah, berarti NA-nya pada hari Rabu doang ya. NA pemadaman listrik pada hari Rabu ada 3. Kemudian NS-nya total semua kompleks yang mengalami pemadaman ada, kita jumlahkan 4 tambah 5 9, 9 tambah 3 12, 12 tambah 5 17, 17 tambah 4 21, 21 tambah 5 26, 26 tambah 4 30. Oke, berarti NS-nya sebesar 30, sehingga PA-nya kita hitung peluangnya. PA sama dengan NA jumlah banyaknya kejadian dibagi dengan jumlah totalnya NS. NA sama dengan 3, NS-nya 30. Sederhanakan, sama-sama bagi 3, 1 dibagi dengan 10. Sehingga yang benar jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut lagi nomor 4. Dua buah dadu dilempar undi secara bersamaan sebanyak 1 kali. Peluang kejadian muncul jumlah mata dadu 9 adalah, oke, kita uraikan ya. Peluang kejadian jumlah mata dadu 9 itu yang pertama 3,6 ya. 3,6, kemudian 4,5, 4,5, kemudian 5,4, terus kemudian 6,3 ya. Berarti NA-nya ada 4. Oke. Kemudian NS-nya karena 2 buah mata dadu ya. 2 buah mata dadu itu NS-nya ada 36. 6 kali 6 gitu ya. Berarti NS-nya 36. Sehingga PA sama dengan NA dibagi dengan NS. NA-nya 4, NS-nya 36. Sama-sama dibagi 4, 4 bagi 1 4.
4 bagi 1 1 ya. Kemudian 36 dibagi 1 itu 9. Oke, sehingga peluangnya adalah 1/9. Oke, jawabannya adalah yang E. Oke, untuk menentukan agar nggak di list satu ada punya triknya ya. Saya punya triknya untuk jumlah mata dadu. Untuk jumlah mata dadu muncul jumlah mata dadu 2 itu NA-nya ada 1. Jumlah mata dadu 3 jumlahnya ada 2. Jumlah mata dadu 4 NA-nya ada 3. Jumlah mata dadu 5 NA-nya ada 4. Jumlah mata dadu 6 jumlahnya ada 5. Kalau 7 sini di sini 6. 8. Kalau 8 di sini 5. Kalau 9 4. 10 3. 11 2. 12 1 ya. Jadi kalau misalnya jumlah mata dadu 7 misalnya kita bikin jumlah mata dadu 7 berarti NA-nya ada 6. Jumlah mata dadu 10 berarti NA-nya 3. Cara menghafalnya kita tentukan dulu basisnya ya. Basisnya itu di 6 dan 7 basisnya. 7 dan 6 basisnya. Berarti kalau misalnya kurang dari 7 berarti tinggal dikurang 1 aja ya. Jadi misalnya ini kan 61 ya polanya. Kurang 1, kurang 1, kurang 1. Terus kalau misalnya lebih dari 7, misalnya sini 12. Berarti gimana caranya kalau misalnya jumlahkan itu sama dengan 13. Jadi kalau misalnya 9, berarti 13 kurang 9 berapa? 4. 13 kurang 12 berarti berapa? 1. Oke, seperti itu ya triknya ya. Jadi untuk jumlah mata dadu itu mudah seperti ini cara mengerjakannya. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 5 ya. Kita lanjutkan soal nomor 5. Dari seperangkat kartu Bridge diambil satu kartu sekaligus secara acak. Peluang yang terambil kartu King adalah dalam satu kartu Bridge itu jumlahnya ada 52 ya. Berarti NS-nya ada 52. Kemudian jumlah kartu King dalam kartu Bridge itu ada 4. Sehingga peluangnya itu sama dengan jumlah kartu yang King dibagi dengan jumlah semua kartu. Itu sama dengan 4/52. Sama-sama bagi 4 ya, sederhanakan. Berarti sama dengan 1/13. Oke, sehingga jawabannya adalah yang B. Nah, next soal berikutnya. Pada percobaan lempar undi 2 buah dadu, peluang muncul kedua mata dadu berjumlah kurang dari 7 adalah, nah karena 2 buah dadu berarti NS-nya adalah 36 ya. NS sama dengan 36. Dia terus peluangnya jumlah mata dadu kurang dari 7 berarti bisa jadi berjumlah 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jadi kita menggunakan triknya aja. Berarti NA-nya kalau berjumlah 2 ada 1, kalau berjumlah 3 ada 2, kalau berjumlah 4 ada 3, kalau berjumlah 5 ada 4, dan kalau berjumlah 6 ada 5. Ini kita jumlahkan ya, berarti NA-nya sama dengan 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6 tambah 4, 10 tambah 5, 15. Berarti ada 15. Sehingga peluangnya sama dengan NA per NS. Terus dulu ya, NA per NS ya. NA per NS. NA-nya 15 dan NS-nya 36. Sama-sama dibagi 3, berarti 5/12. Jawabannya adalah harusnya 5/13 ya, nggak ada. Berarti yang ini, yang C. 5/30. 15/36 atau 5/12. Oke, lanjut. Nomor 7 nih frekuensi harapan akan kita bahas setelah ini. Oke, nomor 9. Seorang ibu hamil untuk ketiga kalinya. Peluang dia melahirkan bayi perempuan adalah, kalau misalnya kasus ini kemungkinan dia melahirkan antara 2 ya, antara berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Berarti NS-nya ada 2 laki-laki atau perempuan.
Sedangkan di sini dicari adalah peluang melahirkan bayi perempuan, berarti NA-nya sama dengan 1, sehingga peluangnya sama dengan NA dibagi dengan NS. NA-nya 1, NS-nya 2, sehingga jawabannya adalah setengah, berarti jawabannya adalah yang A ya. Oke, kemudian next nomor 10. Sebuah keranjang berisi 2 lusin telur ayam yang 4 diantaranya busuk. Indah mengambil 1 telur. Peluang telur yang terambil Indah adalah telur yang tidak busuk adalah, berarti peluang terambil busuk ya. Sebuah keranjang berisi 12 telur ayam. Kita ada 12. Dari 12 ini 4 busuk dan 8 tidak busuk. Dia mengambil 1 telur. Peluang terambil Indah adalah telur yang tidak busuk adalah, berarti NA-nya yang tidak busuk sama dengan 8. Sedangkan NS-nya itu sama dengan total semua telurnya ada 12 ya. Berarti peluangnya sama dengan NA dibagi dengan NS. NA-nya 8, NS-nya 12. Berarti sederhanakan sama-sama dibagi 4. 8 bagi 4 2 dan 12 bagi 4 itu 3. Kedua lusin 24 ya. Oh salah. Berarti sini 24. Oh, kita hapus dulu. Oke. Oke. Di sini dia 24 karena 2 lusin itu ada 24. Itu 24, 4 diantaranya busuk, berarti yang tidak busuk ada 20. Oke, berarti jumlah telur yang tidak busuk ada 20, sedangkan NS-nya ada 24. Berarti NA-nya sama dengan peluang telur yang terambil Indah adalah telur yang tidak busuk adalah, berarti jumlah yang tidak busuk dibagi dengan total semua telur. Berarti NA-nya 20 dan NS-nya 24. Kemudian sederhanakan sama-sama dibagi 4 ya. 20 bagi 4 5, 24 bagi 4 6. Sehingga jawabannya adalah 5/6 yang D. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita mengenai peluang kejadian. Kalau misalnya ada yang kurang dipahami atau kurang dimengerti, silakan tuliskan di kolom komentar. Setelah ini akan kita bahas mengenai frekuensi harapan. Oke, sampai jumpa kembali di channel kita berikutnya, di konten kita berikutnya. Tetap belajar dan semangat ya. Bye bye.